Halo, assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama aku Nerisa Satyani Riyadi, dan masih bersama seperti kemarin aku ditemani oleh rekan aku yang bernama Variana Kurnia Hidayah. Masih ingat kan? Hai. Kalau kemarin kan kita sudah membahas tentang ilmu fikih muamalah dan kedudukannya. Maka untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang tidak kalah penting karena ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang hak dan kewajiban dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kehidupan kita itu meyakini bahwa kita memiliki hak dan juga kewajiban pada diri kita, lingkungan, dan juga Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana seorang siswi nih, menurut kamu, Variana, antara hak dan kewajiban itu lebih utama mana? Sebenarnya keduanya sama-sama penting, dan yang paling utama adalah kewajiban. Namun perlu disadari bahwa setiap individu itu menuntut atas haknya masing-masing. Oleh sebab itu, dasar pemahaman yang harus dipahami terlebih dahulu adalah betapa pentingnya hak pada setiap individu, dan individu lainnya tidak boleh menghalang-halangi atasnya. Apabila itu sampai terjadi, maka dia belum memahami betul tentang hak dan konsekuensinya. Dan jika dia belum memahami tentang itu, maka dia juga tidak akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Oh, jadi seperti itu. Lantas menurut kamu, apakah hukum di Indonesia tentang pelanggaran HAM itu sudah cukup tegas? Terkait pelanggaran HAM di Indonesia itu, di Indonesia memiliki payung hukum berupa UU Pasal 10 Nomor 26 Tahun 2000 tentang pelanggaran HAM. Namun, menurut aku, untuk mau bagaimanapun bentuk hukuman itu, seorang pelanggar yang tidak memiliki tauhid dan pendidikan karakter, dia tidak akan pernah jera atasnya. Gitu. Bagaimana caranya agar setiap individu itu sadar bahwa pentingnya hak sehingga tidak akan terjadi pelanggaran dan merugikan orang lain? Pertama, tanamkanlah prinsip tauhid dalam diri masing-masing, karena prinsip tauhid mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik hak yang sesungguhnya, dan hak yang dimiliki manusia merupakan amanat Allah yang harus dipergunakan sebagaimana dikehendakinya. Dan yang kedua adalah lakukan pendidikan karakter dan senantiasa menerapkan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi yang aku perlu garis bawahi di sini adalah penanaman prinsip tauhid dan juga pendidikan karakter itu sangat penting untuk membentuk perilaku yang terpuji dalam setiap diri manusia. Benar begitu, Variana? Betul. Oke. Waktu aku ada satu kasus nih. Jadi kan kalau di beberapa tempat ada yang menggunakan tanah atau halaman milik tetangganya untuk mengalirkan air ke rumahnya. Nah, bagaimana jika si pemilik tanah tidak memberikan hak atas izinnya? Dalam fikih muamalah ini disebut dengan hak al-majro, yaitu hak pemilik tanah yang jauh untuk menggunakan tanah tetangganya yang lebih dekat untuk mengalirkan air dari sumbernya. Dan tetangganya sebagai pemilik tanah yang lebih dekat tidak boleh menghalang-halangi atasnya. Jika itu sampai terjadi, berarti dia tidak memahami adab dalam rukun tetangga. Seperti halnya juga hak al-ta'ali, hak tetangga pada rumah susun di mana atap bangunan yang di bawahnya menjadi lantai bagi bangunan yang di atasnya. Dan ada juga hak al-jiwar, hak tetangga yang dindingnya bersebelahan, jadi satu gitu. Maka sebagai tetangga harus saling memahami. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas tentang hak dan segala macamnya. Kali ini untuk kewajiban ya, semua orang pasti tahu dong jika kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan atau kita laksanakan. Nah, sebagai seorang mahasiswa sendiri, itu apa sih kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan? Tentunya yang paling pertama adalah kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghormati orang tua dan dosen di kampus. Kemudian yang ketiga adalah menaati peraturan yang berlaku di kampus.
Dan juga jangan lupa sebagai seorang pelajar pastinya kita wajib untuk belajar. Belajar itu tidak melulu soal ilmu pelajaran yang ada di kampus, namun belajar adab dan mencoba hal baru serta belajar yang lainnya itu juga merupakan salah satu bagian dari belajar. Aku pernah mendengar kata mutiara dari Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan pahitnya kebodohan. Wah, terima kasih sekali Variana untuk penjelasan yang sangat bermanfaat kali ini. Untuk aku pribadi juga sebagai seorang mahasiswi ini jadi makin tahu tentang hak dan kewajiban, terutama kewajiban sebagai seorang mahasiswi seperti yang telah disebutkan Variana tadi. Dan sekiranya cukup sekian podcast kita kali ini, semoga dapat bermanfaat juga untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semuanya, bersama aku Variana Kurnia Hidayah. Dan untuk yang kedua kalinya aku ditemani rekan aku Neriza Septiani Riyadi. Hai semua. Nah, kalau podcast kemarin kita kan sudah membahas mengenai harta dalam pandangan Islam. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai konsep hak milik. Kalau dari definisinya sendiri, hak milik itu kan adalah penguasaan seseorang terhadap suatu harta, sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut. Nah, Riza, apa aja sih unsur hak milik dan bagaimana sebab dari suatu benda atau harta itu dijadikan sebuah kepemilikan atas individu maupun kelompok? Untuk unsur hak milik itu sendiri adalah keistimewaan yang diberikan oleh syara kepada pemilik harta, yaitu keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau tanpa izin pemiliknya. Untuk sebab-sebab kepemilikan harta ada 4, yaitu ihraj al-mubahat atau penguasaan harta bebas, al-tawalud, al-kalafiyah, dan al-aqad. Boleh dijelaskan untuk ihros al-mubahat, tawalud, al-halafiyah, serta al-aqad itu apa sih? Baik, untuk yang pertama, ihraj al-mubahat atau penguasaan harta bebas adalah cara kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. Contohnya seperti nelayan mencari ikan di laut, mengumpulkan kayu bakar, serta rumput di rumba belukar untuk pakan ternak. Kemudian yang kedua, al-tawalud minal mamluk, yaitu sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Contohnya seperti peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh atau muncul dari harta milik adalah milik pemiliknya. Sebelum dilanjut nih, untuk pengertian ihros al-mubahat adalah penguasaan atas harta yang belum dimiliki oleh orang lain. Sedangkan untuk al-tawalud adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Nah, bagaimana jika kita menemukan sebuah pohon pada sebuah kebun yang dirasa tidak ada pemiliknya? Itu termasuk ke dalam ihros al-mubahat atau at-tawalud minal mamluk nih, Ner? Untuk di zaman seperti sekarang ini kebanyakan kebun itu berpemilik ya. Jadi masuknya adalah al-tawalud minal mamluk karena berpemilik. Namun jika menemukannya di hutan dan tidak berpemilik, maka masuknya ihraj al-mubahat karena itu adalah harta bebas, tidak ada pemiliknya. Baik, saya paham. Silahkan boleh dilanjutkan kembali untuk penjelasan al-halafiyah dan al-aqad. Baik, untuk al-halafiyah adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama, yaitu warisan. Sedangkan untuk al-aqad adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara yang telah menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Mengapa perlu adanya fikih muamalah mengenai hak milik dalam Islam? Perlu dipahami bahwa kepemilikan yang sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada dasarnya segala yang ada pada diri manusia itu hanyalah titipan. Jadi ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkan dan terkait dengan hukum-hukum syarah, bukan bebas mengelola secara mutlak. Oleh sebab itu perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar tidak melanggar dan menguasai hak orang lain, khususnya terkait dengan harta dan kepemilikan dalam Islam.
Wah, luar biasa sekali untuk penjelasannya yang sangat bermanfaat. Jadi pada dasarnya hak milik itu adalah hak milik pribadi perorangan atau kelompok yang pada hakikatnya itu adalah sebuah titipan dari pemilik yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan akan kembali kepadanya. Betul Nah, sekali. Nah, aku rasa cukup sampai di sini podcast kita hari ini tentang konsep hak milik. Terima kasih Neriza Sama-sama. yang telah meluangkan waktunya dan memberikan penjelasan tentang konsep hak milik. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.